Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini terkait dengan mata kuliah IoT medis, kita akan masuk langsung ke program ya. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan penggunaan aplikasi yang akan digunakan untuk pemrograman. Jadi IoT ini kan kita nanti pakai Arduino ya di sini. Jadi nanti saya akan langsung share mungkin di minggu ini. Karena kita sebentar lagi masuk UAS ya, jadi mungkin di minggu ini saya akan langsung share terkait dengan projectnya, kira-kira apa yang dibutuhkan, dan nanti kita akan lakukan pemrograman di akhir semester ya di situ. Nah, jadi kita sebelumnya sudah bahas terkait dengan komponen-komponen dari Arduino itu apa, kemudian node MCU, SP8266 dan sebagainya, itu kita sudah bahas. Nah, tentu alat-alat tersebut itu nanti akan kita program ya, akan kita coding. Jadi nanti kita akan menggunakan juga namanya komponen Arduino. Jadi Arduino itu seperti ini ya, gambarannya. Sebentar ya, saya dulu gambar ya di sini, malah masuknya ke link. Nah, ini gambar Arduino-nya ya, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan pakai alat ini. Alat ini sebenarnya tidak perlu prosedur khusus ya dalam penginstalannya, kecuali kalau kalian misalkan pakai Wemos D1, nanti mungkin kita juga pakai Wemos D1. Itu nanti ada beberapa driver yang perlu diinstal gitu ya nanti kalau kita pakai alat ini. Ini Wemos D1, jadi nanti kita ada driver yang perlu kita install di laptop. Cuman tuh nggak susah ya install driver, tinggal kita install seperti biasa, seperti aplikasi gitu menginstalnya. Nah, cara pemrogramannya terkait dengan Wemos D1 dan Arduino ini sama ya sebenarnya. Cuman dia beda saja papan boardnya. Caranya nggak sulit, tinggal kita, ini kan di sini ada colokan ya. Kalau kita lihat di sini, di sini ada colokan, ini tinggal kita colokan saja gitu. Tinggal kita colokan yang ini ke Arduino-nya, kemudian yang ini ke laptopnya gitu ya. Nggak susah untuk cara pemrogramannya. Nanti setelah dicolokkan, kemudian kalian download aplikasi Arduino. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Nah, kalian download aplikasi Arduino. Nah, di sini ya. Bagian software di sini. Ini kalian bisa download ya di sini. Nah, ini Arduino IDE 238. Ini tinggal di-download saja gitu. Nah, setelah di-download, kalian buka aplikasinya. Nah, setelah kalian download tuh gambarannya kira-kira aplikasinya seperti ini. Saya akan coba buka dulu ya. Nah, aplikasinya itu kira-kira seperti ini ya. Jadi dia agak loading dulu prosesnya. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, ini bahasa pemrograman yang kita pakai nanti. Bahasa pemrograman yang kita pakai yaitu bahasa pemrograman C++. Jadi bahasa pemrograman kan ada banyak ya, sudah saya bahas sebelumnya. Bahasa pemrograman tuh ada banyak, ada bahasa HTML, PHP, kemudian Java, itu banyak ya bahasa pemrograman. Nah, kalau di Arduino, kalau kalian di mata kuliah IoT medis atau di bidang IoT atau yang berhubungan dengan robotik di situ, itu bahasa pemrograman yang dipakai biasanya bahasa pemrograman C++. Nah, di sini kita pakai bahasa pemrograman C++ ya di sini. Nah, bahasa pemrograman C++ ini kita nanti akan mulai dari dasar dulu. Di sini sebenarnya ada template-nya ya. Ada template-nya. Example ini ya, di sini ada sampelnya di sini. Di bagian file, kemudian di bagian sampel di sini. Kemudian kita arahkan ke bagian basic di sini. Ini ada blink ya di sini. Ada blink. Nah, ini kita klik aja di bagian blink ini. Ini sampel ya. Ini coding sampel gitu, contoh gitu. Jadi kita nggak perlu program. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah coding atau program yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Jadi di Arduino itu ada lampunya gitu. Ada lampunya kecil gitu ya. Tapi kita bisa pasang lampu yang lebih besar di situ. Arduino Nano ya, kita ketik Arduino Nano. Nah, di Arduino Nano ini kan ada lampunya kecil ya di sini. Nah, ini lampunya nih yang titik 4 ini ya. Nah, ini yang L ini yang berkedip biasanya. Nah, jadi kita akan memprogram bagaimana lampu ini bisa
hidup dan mati sesuai dengan waktu yang kita tentukan, timer yang kita tentukan di situ. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan kita membuat programnya gitu. Jadi si Arduino ini, si lampu yang ada di Arduino ini dia akan bekerja sesuai dengan program yang kita inginkan. Nah, ini dasar dari IoT dan robotika ini seperti ini gitu. Robotik itu kan kita membuat bagaimana robot ini bisa bergerak sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita ingin robot ini bergerak maju gitu ya, jalan maju gitu. Ya tentu kita akan membuat program bagaimana supaya robot itu bisa berjalan maju gitu. Programnya. Tapi sebelum kita masuk ke arah sana gitu, kita harus belajar dari basicnya dulu. Basicnya adalah bagaimana membuat lampu ini bisa hidup dan mati sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Jadi kita ingin lampu ini nyala selama berapa detik atau mati berapa detik gitu waktunya. Waktunya kita yang menentukan gitu ya. Basicnya itu dulu gitu. Jadi kita belajar bagaimana mengontrol lampu ini hidup dan mati sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, untuk level yang lebih tinggi kita bisa kita bisa membuat program. Misalkan kita ingin ketika ada kebocoran gas LPG kita bisa mendapatkan notifikasi gitu. Nah, itu dalam tahap level yang lebih jauh lagi kita bisa membuat alat seperti itu. Kita ingin ketika terjadi ada kebocoran gas LPG, sensor mendeteksi dan mengirimkan notifikasi ke HP kita. Nah, itu instruksinya seperti itu. Nah, kita bisa membuat programnya di situ. Tapi sebelum kita masuk ke alat-alat yang berhubungan sensor yang lebih canggih lagi di situ, kita bagaimana membuat lampu ini bisa hidup dan mati gitu ya, LED ini bisa hidup dan mati gitu. Kita sederhana dulu gitu. Nah, caranya adalah dengan kita membuat program tadi. Nah, ini program ini menggunakan bahasa pemrograman C++ gitu. Nah, bagaimana cara membaca programnya? Ini ada program dasarnya ya di sini. Nah, ini kalau kita bisa lihat di bagian sini, ini adalah void setup ya, yang menentukan pin berapa yang akan dinyalakan gitu ya. Pin berapa yang akan dinyalakan. Ini ditentukan di bagian void setup ini gitu ya. Jadi ini yang menentukan nih pin apa yang akan dinyalakan gitu ya. Pin ini gini loh, pin ini ada di Arduino ini. Lampu ini, LED ini terhubung ke pin 13. Pin 13. Tinggal kita cari aja di sini pin 13 yang mana ya. Nah, ini kan ada pin-pinnya ya, ada nama-namanya di sini. Nah, ini tinggal kita cari aja pin 13 yang mana gitu. Jadi LED ini terhubung ke pin 13 gitu. Jadi kalau kita ingin mengontrol LED ini, ya kita koneksikan aja, dideklarasikannya itu ke pin 13 atau ke default ya di situ untuk bagian programnya di situ. Tapi bawaan itu pin 13 di situ. Jadi ini kita gunakan built-in ya di sini, built-in LED ya. Jadi ini defaultnya ya di sini defaultnya. Tapi ini sebenarnya bisa kita ganti ke pin 13 juga nggak masalah gitu ya. Jadi ini di sini defaultnya ke pin yang ada LED-nya di sini. Ini sudah ditentukan gitu ya di awal gitu ya. Cuman kita bisa tentukan juga pinnya mau pin berapa gitu yang kita kontrol di situ ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ditunjukkan pada pin 13 ya di sini. Nah, jadi ini ditentukannya. Jadi kalau kita misalkan pakai sensor, kemudian kita ingin sensor itu bekerja seperti apa, itu kita tentukan juga di bagian void setup ini gitu. Pin itu dari sensor itu kan ada pinnya ya. Nah, itu pinnya itu kita yang menentukan. Mau kita pasang di pin berapa? Pin 13 atau pin 8 atau pin 9 gitu ya. Ini kalau kalian bisa lihat ya di sini, misalkan kita contohkan aja sensor PIR ya. Sensor PIR. Nah, di sensor PIR ini kan ini ada 3 pin ya di sini. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini ada 3 pin ya. Pin tegangan 5 volt, pin sinyal dan pin ground atau disingkat GND di sini. Pin VCC 5 volt ini adalah kutub positifnya gitu. Jadi kalau kalian masuk bidang IoT kalian harus belajar basic dari elektronika ya. VCC ini adalah 5 volt. 5 volt. Sama kalau kalian
masang baterai jam dinding ya, sederhananya baterai jam dinding atau baterai remote gitu ya. Itu kan nggak bisa kebalik ya masangnya. Itu kan nggak bisa kebalik masangnya. Jadi yang bagian ada ujungnya itu bagian positif. Jadi seperti ini. Ini mungkin saya harus mulai dari dasar sekali ya. Baterai AA ya. Ya ini. Kalau kita lihat di baterai ini kan ada bagian yang lancip nih ya, yang ujung ini di sini lancip. Ini positif. Positif itu tambah gitu loh, simbolnya tambah gitu. Ini positif. Nah, yang bagian datar ini negatif. Kan ini nggak boleh kebalik ya masangnya. Kalau kalian masang jam yang ujungnya ini harusnya di atas, yang datar di bawah, kemudian kalian balik, kan nggak hidup jamnya gitu. Nah, sama seperti sensor ini gitu. Ini positifnya 5 volt ini yang disimbolkan dengan VCC simbolnya. Ini positif, sama seperti baterai yang bagian ujung sini gitu. Yang lancip ini ya gitu. Bagian atas. Nah, yang GND ini yang bagian bawah gitu, yang datar ini gitu. Analogikanya seperti itu gitu. Jadi ini nggak boleh kebalik. Kalau kalian menghubungkan sensor ini 5 volt VCC ini harus dihubungkan ke Arduino yang ada VCC-nya juga gitu. Nah, ini saya coba masuk ke pin ya, pin Arduino. Nah, ini pin ini ya. Nah, ini kan di sini ada. Kalau 5V di sini, di pin-pin Arduino ini, kalau 5V, kalau kalian menghubungkan sensor, ya dihubungkan juga ke 5V. Atau kalau simbolnya VCC, ya VCC. Gitu. Nah, di sini kan ada 5V ya, di sini nih kalau kita bisa lihat, nah ini 5V, pin 5V ini. Ini dihubungkan ke pin sensor yang ada 5V-nya juga. Gitu. Ini kalau seandainya kita pakai sensor ya dalam project kita. Dihubungkan 5V. Jangan kalian hubungkan 5V di Arduino ini ke GND. Itu bisa membuat sensornya mengalami kerusakan. Sama seperti kalian memasang baterai jam ini kebalik gitu. Harusnya yang lancip ini di atas, kalian putar kebalik gitu ke bawah gitu. Akan rusak bisa-bisa jamnya lama-lama gitu. Jadi nggak boleh terbalik. Nah, sama seperti ini ya. Jadi kalau di Arduino-nya ini 5V dan di sensornya juga 5V ya dihubungkan pakai kabel gitu. 5V ketemu 5V gitu. Nah, sama seperti GND ini. GND ini juga dihubungkan ke GND. Kalau di sensornya ini kan ada apa? Tulisan ya di sensornya ini biasanya. Ada tulisan mana GND, mana 5 volt VCC itu ada tulisan. Kalau nggak ada tulisan kalian cek aja di Google gitu ya. Nah, GND ini dihubungkan ke GND juga gitu. Nah, ini di Arduino kan ini ada ya GND. Nah, ini sama kan, cocok gitu ya. GND juga di samping RST ini. Nah, ini dihubungkan juga GND di Arduino ini dihubungkan ke GND pada sensor gitu. Nah, setelah sama, baru yang bagian sinyal ini dihubungkan ke pin yang kita ingin tentukan, pinnya pin berapa gitu. Pinnya pin berapa? Apakah pin 10 atau pin 9 gitu. Ini kita yang tentukan gitu. Bagaimana kita menentukan pin ini di pin berapa gitu? Kita aturnya di program ini gitu. Nah, di bagian program ini kita menentukannya gitu. Kita men-settingnya di bagian sini gitu ya. Jadi kita bisa tentukan misalkan seperti ini ya. Kita buat programnya dari awal ya di sini. Saya buka dulu programnya. Nah, ini kalau kita mulai dari awal seperti ini. Nah, ini di bagian atas ini kita bisa ketikkan int LED sama dengan ya 13 titik koma ya di sini. Ini penutup ya. Nah, ini menandakan bahwa pinnya itu berada di pin 13 gitu. Jadi kita bisa menentukan. Jadi menentukan pin itu di sini gitu. Kita ingin saya pengen sensor bagian sinyal ini saya pengen hubungkan ke pin 8 gitu misalkan. Pin 8. Jadi pin 8 ini kalau kita lihat bisa lihat di sini. Bagian atas ini. Nah, saya pengen pin sensornya dihubungkan ke pin D8 aja lah gitu. Ya kita tentukan aja di sini gitu. Dideklarasikannya di sini ini pin 8 aja gini. Nah,
Nanti tinggal kita hubungkan ke pin 8 gitu. Jadi penentuan pin sinyal tadi itu kita tentukan di bagian coding ini, di bagian program ini gitu. Jadi bisa kita tentukan gitu. Jadi seperti itu ya contohnya ini kalau kita pakai sensor gitu. Kalau kita pakai sensor. Dan sensor ini ada banyak ya. Sensornya ada banyak. Nggak semuanya sensor itu pinnya itu hanya 3 gitu. Ada pinnya yang 4 di situ. Seperti sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik. Nah, di sensor ultrasonik ini pinnya ada 4, nggak 3 gitu ya. Nah, tapi di semua sensor pasti ada namanya VCC dan GND. Nah, VCC dan GND ini sama seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kalau kalian menggunakan sensor, pin VCC ini dihubungkan ke pin VCC pada Arduino, jangan kebalik atau jangan salah menghubungkan gitu ya. Nah, pin VCC dihubungkan ke 5 volt gitu ya. Saya katakan tadi ya bahwa VCC ini 5 volt ya. Jadi VCC ini 5 volt gitu. Tapi tidak selalu, karena ada beberapa sensor yang 3 volt di situ. Tinggal kalian cari saja di Google nih tegangan dari sensor ini berapa volt gitu. Nah, ini VCC ini artinya 5V itu ya. Biasanya 5V di situ. Kita anggap 5V karena ultrasonik ini memang tegangannya 5V. Nah, ini sensor ultrasonik ini VCC-nya dihubungkan ke 5V gitu. Pokoknya kalau di sensor itu tidak ada tulisan 5V, hanya ada VCC, ya bisa dihubungkan ke 5V gitu atau ke 3V. Tergantung dari sensornya ya. Nah, ini 3V, 5V ya di sini. 5V atau ke 3V ya di sini. Nah, 3V3 ya di sini. Bagian ujung dekat D13 ini ya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi VCC itu dihubungkan ke 5V atau ke 3V. Tapi rata-rata ke 5V ya di situ. Gitu. Karena kalau ke 3V tegangannya kurang gitu. Jadi ke 5V biasanya gitu. Jadi dihubungkan ke 5V pinnya. Jadi jangan sampai terbalik gitu. Nah, GND ini sama dihubungkan ke GND juga pada Arduino gitu. Jadi jangan sampai terbalik gitu. Nah, bagaimana dengan trigger dan ECO? Ini sama seperti sensor PIR tadi. Yang ini adalah bagian sinyalnya, trigger dan ECO ini gitu. Tapi di sini 2 dia. Karena sensornya beda gitu ya. Kalau tadi sensor PIR itu 1, kalau ini 2 untuk pin sinyalnya ya. Nah, trigger dan ECO ini sekali lagi kita tentukan, tergantung kita yang menentukan gitu. Di programnya tadi gitu ya. Kita mau pakai pin berapa di situ. Jadi kita kalau pakai sensor itu kita bisa tentukan pinnya itu di mana gitu ya. Berapa pin berapa itu kita yang menentukan gitu ya. Di bagian codingnya atau di bagian programnya tadi gitu. Nah, di sini salah satu contoh ya, ini kalau misalkan kalian buat project pakai sensor gitu. Nah, ini sensor nih banyak gitu pinnya, nggak cuma ini aja gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kalau kita pakai sensor DHT, sensor suhu misalkan. DHT11 di sini. DHT11 ini ada pinnya juga gitu ya. Sama gitu. Ada pinnya juga gitu. Nah, ini kita bisa lihat ada pin GND, ada pin VCC. Sama, GND ini ke GND, VCC ini ke 5V Arduino, kemudian data ini, sinyal ini kita yang menentukan. Kita mau pakai pin berapa, itu kita tentukan di programnya, di codingnya gitu ya. Tapi jangan kelebihan ya, kita bisa lihat bahwa di sini kan pin dari Arduino ini kan maksimal 13. Jangan kalian tulis di programnya pin 15 ya, nggak kebaca gitu. Maksimal kan 13 di sini gitu. Pinnya, kecuali kalau kalian pakai Arduino Mega yang lebih gede, yang lebih besar gitu ya. Nah, itu kan pinnya banyak di situ. Nah, bisa kalian ketik sampai pin 15 gitu, bisa gitu. Nah, ini seperti Arduino Mega ini kan pinnya banyak di sini gitu. Nah, ini jadi pinnya banyak. Jadi bisa kalian ketikkan gitu. Jadi tersesuaikan dengan Arduino yang kalian pakai juga gitu ya. Nah, ini pinnya LED 13 ya di sini. Ini kita sudah lewat ya pembahasan terkait dengan sensor.
Sekarang kita bahas terkait dengan membuat program untuk menyalakan dan mematikan lampu pada LED, menyalakan dan mematikan LED di Arduino ya. Di Arduino Nano. Nah, ini LED-nya ya. Yang ada 4 ini di tengah, tapi yang nyala cuma 1 biasanya. Yang bisa kita kontrol. Nah, ya LED yang tulisannya L ini terhubung ke pin 13 gitu. Terhubung ke pin 13. Jadi di sini kita mengontrol pin 13 ya, untuk menyalakan dan mematikan LED tersebut gitu ya. Nah, di sini kita tentukan pin 13 yang akan kita kontrol. Kemudian void setup ya, void setup ini kita hapus saja. Void setup, kemudian kita tentukan pin 13 ini harus ngapain gitu ya. Pin 13 ini harus ngapain? Kita harus tentukan dulu perintahnya. Jangan ini seperti kita menunjuk orang gitu ya. Seperti kita menunjuk orang, menunjuk karyawan gitu ya. Cuman menunjuk aja, kamu gitu. Cuman menunjuk saja kamu gitu. Tapi kita menunjuk dia ngapain gitu. Kita sudah nunjuk dia ngapain, disuruh ngapain nih orang ini gitu. Kita cuman manggil dia, tapi kita nggak nyuruh dia ngapa-ngapain gitu. Cuman kita manggil aja gitu. Ini sama seperti program ini, kita sudah tentukan pin 13, tapi pin 13 ini disuruh ngapain gitu. Nah, gitu. Jadi kita tentukan dulu pin 13 ini tugasnya apa gitu ya. Tugasnya apa gitu. Nah, di bagian void setup ini kita tentukan pin 13 ini kita ketikkan pin mode ya, kita ketikkan pin mode, kemudian buka kurung ya, kemudian LED ya, LED di sini namanya, kemudian kita ketikkan output ya di sini ya, output, kemudian titik koma ya, ini sebagai penutup di sini gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita tentukan dulu pin 13 yang akan kita kontrol. Kemudian setelah itu kita perintahkan pin 13 ini untuk mengeluarkan tegangan listrik. Nah, kalian harus belajar dulu input itu apa, output itu apa gitu. Input itu adalah masukan. Input itu adalah masukan. Seperti kalian membuat alat pakai sensor. Nah, sensor itu sebagai inputannya gitu. Sebagai inputannya. Jadi kalau misalkan ada kalian membuat project untuk mengontrol suhu, untuk mengecek suhu di dalam ruangan gitu ya. Nah, sensor itu kan sebagai input, dia membaca suhu di dalam ruangan gitu. Kemudian meneruskan datanya ke Arduino. Jadi dia sebagai input, dia sebagai pengumpul informasi, pengambil informasi gitu. Seperti kalian membuat project mendeteksi kebakaran. Kan tentu kalian memakai sensor pendeteksi api di situ. Sensor pendeteksi api fungsinya apa? Yaitu mendeteksi api di dalam sekitaran situ gitu ya. Mendeteksi api. Jadi sebagai inputan, oh ternyata ada api di sekitar sensor tersebut, maka sensor akan mengambil informasi tersebut dan mengirimkan ke Arduino. Jadi itu sebagai inputan, sebagai masukan, pengambil informasi gitu ya. Jadi pengambil informasi itu sensor itu, inputan namanya, masukan gitu ya. Nah, output itu kebalikannya, keluaran gitu ya, sebagai pengeluarannya gitu. Nah, di sini kita sudah tentukan bahwa LED 13 ini ditugaskan untuk mengeluarkan tegangan listrik. Makanya di sini kita tuliskan bahwa output mengeluarkan gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ini kita bisa tambahkan titik 2 garis miring seperti ini untuk memberikan tulisan ya, terserah tulisannya apa gitu ya. Misalkan ini setting LED gitu ya. Ini nggak wajib sebenarnya. Ini kalau kalian membuat program pengen ngasih keterangan di codingnya, bisa menggunakan garis 2 seperti ini gitu. Garis 2 seperti ini, kemudian baru tuliskan instruksinya gitu. Nah, ini nggak kebaca di bagian program. Jadi kalau kalian menuliskan garis 2 seperti ini, garis miring 2 seperti ini nggak kebaca di program. Jadi diabaikan sama program gitu. Tapi jangan satu ya garisnya, jangan satu seperti ini gitu, 2 seperti ini gitu. Ini nggak kebaca sama program gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Mau kalian tuliskan apapun gitu ya.
Nah, setelah itu ini sudah kita tentukan bahwa pin 13 ini harus mengeluarkan tegangan gitu ya. Nah, kemudian di bagian void loop ini saya jelaskan lagi ya. Kalau void setup ini dia hanya berjalan satu kali. Jadi program di Arduino itu dia jalannya dari atas ke bawah gitu. Jadi dia bergeraknya, dia membacanya dari atas ke bawah gitu. Tapi khusus bagian void setup ini hanya sekali dijalankan ketika Arduino itu dinyalakan gitu. Dia hanya jalan sekali gitu. Nah, yang bagian void loop ini yang dia berulang-ulang gitu ya. Pembacaannya berulang-ulang gitu selama Arduino tersebut menyala ya. Nah, kemudian kita tentukan di bagian void loop ini ya. Nah, di bagian void loop ini kita tentukan pin 13 ini harus dia mengeluarkan tegangan, dia sudah mengeluarkan tegangan, tapi harus seperti apa gitu. Harus seperti apa? Jadi seperti misalkan kita memanggil karyawan kita, kamu sini gitu ya. Kita sudah memanggil pin 13 ini, dia sudah datang ke kita gitu. Coba kamu ke sana gitu. Kita sudah menyuruh dia, coba kamu ke sana. Ini sudah masuk ke pin, sudah masuk ke bagian output. Kita suruh dia ke sana. Nah, ke sana itu disuruh ngapain gitu. Nah, jadi kita harus tentukan dulu, coba kamu ke sana, ambil barang itu terus ke sini lagi gitu. Nah, itu kita sudah memberikan instruksi yang lengkap. Nah, instruksi yang lengkap itu dituliskan di bagian void loop ini gitu. Di bagian void loop ini gitu. Jadi kita sudah pin 13 ini kita ibaratnya kita sudah memanggil orang gitu ya. Kita sudah menunjuk dia, kamu gitu. Ke sini gitu ya. Dia sudah ke sini, nah, sudah output ya. Dia sudah masuk ke bagian output ini. Kemudian dia disuruh ngapain gitu. Langkah selanjutnya disuruh ngapain gitu. Nah, di bagian void loop inilah kita setting bahwa pin 13 ini kita sudah tunjuk dia yang bertugas, kemudian dia ditugaskan untuk mengeluarkan tegangan, tapi setelah mengeluarkan tegangan apalagi instruksinya gitu ya. Nah, ini kita buat di sini digital read ya di sini. Ini membaca ya. Buka kurung, kemudian LED ya di sini, LED. Nah, LED high di sini ya. Kita ketikkan high dulu. Nah, high ya, aduh salah lagi. Tutup titik koma ya. Nah, di sini kita kasih keterangan LED menyala ya di sini. Nah, kita kasih keterangan. Jadi di sini kita sudah menentukan pin 13 ini dia mengeluarkan tegangan listrik, kemudian menyalakan lampu gitu ya. Di sini makanya kita lihat di sini LED di bagian void loop ini LED. Nah, di sini juga di pin mode ini LED. Jadi dia memanggil pin LED ini untuk menyalakan lampu gitu ya. Selama berapa detik gitu. Kita yang menentukan selama berapa detik nih. Ini sudah ditugaskan dia untuk menyalakan lampu selama berapa detik. Nah, selama berapa detik itu kita atur di bagian delay. Di bagian delay kita kasih delay, buka kurung, kita ketik 1000. Nah, 1000 ya. 1000 ini apa satuannya di sini kalau di Arduino ini? 1000 ini adalah millisecond gitu ya. Jadi di Arduino ini millisecond, bukan detik ya di situ. Jadi yang digunakan satuannya adalah millisecond. 1 detik sama dengan 1000 millisecond gitu ya. 1 detik sama dengan 1000 millisecond di situ. Jadi kita tulisnya 1000 gitu. Kalau kalian ingin membuat lampu itu hanya menyala selama setengah detik, kalian ketikkan 500 millisecond di sini. 500 saja gitu ya diketikannya gitu. 500 gitu. Atau kalian ingin lampu ini menyala selama 2 detik, diketiknya menjadi 2000 gitu. Titik koma, kita ketik di sini waktu LED menyala selama 1 detik. Nah, seperti ini ya. Jadi lampu ini akan menyala selama 2 detik ya di sini. Ini kita pakai 2 detik ya. Selama 2 detik di sini. Nah, kemudian setelah dia menyala, apakah dia harus mati lagi di sini? Nah, kalau kita ingin membuat lampu ini mati selama
1 detik atau 2 detik di sini. Kita buat lagi programnya di bawah sini sama seperti di atas ya, digital read ya, buka kurung, kemudian kita ketikkan di sini LED. Kita harus panggil dulu nih pinnya gitu, kita panggil dulu di sini. Nah kalau di sini kan high ini artinya menyala. Nah untuk mematikan LED-nya kita gunakan low. Low ini mati ya di sini. Low. Jadi pin LED ini mati gitu ya artinya. Kan ini LED ini kan nama dari pin ini gitu. Kita kasih nama pin 13 ini LED ya di sini gitu ya. Di sini LED juga. Ini nggak harus kalau LED ini bisa kita tuliskan LED 1, LED 2 gitu ya. Itu yang penting instruksi seperti output, high, low ini, kemudian digital write, delay ini nggak bisa diganti gitu. Tapi kalau nama pinnya itu bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Low, kemudian titik koma di sini jangan lupa ya. Kemudian di sini kita kasih garis 2 LED mati ya di sini. Kemudian delay-nya di sini kita buat delay 2000 ya di sini. Titik koma di sini. Titik koma, aduh salah lagi. Titik koma, kemudian garis miring, waktu LED mati selama 2 detik. Nah, waktu LED mati selama 2 detik ya. Nah, sudah selesai programnya, seperti ini saja gitu ya. Jadi kalau kita baca di sini pin 13 ini kita kasih nama LED di sini. Kemudian pin 13 ini kita perintahkan untuk menyalakan lampu di sini. LED output di sini. LED output ini adalah pin dengan nama LED ini diperintahkan untuk mengeluarkan tegangan listrik di sini. Output sebagai outputnya gitu ya. Kemudian di bagian void setup-nya ini kita buat supaya pin LED ini menyala selama 2 detik dan mati. LED-nya ini low ya, mati selama 2 detik. Jadi ketika program ini kita upload ke Arduino, maka pin yang ada di Arduino ini, yang ini ya, nah yang L ini akan menyala selama 2 detik dan akan mati selama 2 detik. Seperti itu ya konsep dasarnya programnya gitu. Dia akan mati dan hidup selama 2 detik gitu. Jadi itu cara menentukannya ya gitu. Cara membacanya gitu ya. Nah, bagaimana menentukan apakah program yang kita buat ini sudah benar atau tidak gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui apakah program yang kita buat ini sudah benar atau tidak itu dengan cara mengklik di bagian centang verifikasi ya. Nah, ini di bagian verifikasi ini ya. Kita bisa klik ini. Kita klik seperti ini. Nah, di bagian sini akan memeriksa. Kalau tulisannya don't complain di sini, tidak ada error di sini, maka program yang kita buat ini sudah benar di situ. Nah, ini tidak ada error kan di sini kita bisa lihat tulisannya putih. Biasanya kalau ada error tulisannya warnanya merah gitu. Ini kita bisa ngecek. Nah, setelah kita mengecek, misal contoh di sini kita akan hapus ya di sini programnya. Kita hapus di bagian tutup kurung ini. Kita hapus di sini ya. Kita coba jalankan apakah programnya akan error atau tidak ya. Kita coba klik bagian verifikasi ini. Nah, di sini akan error kan muncul gitu. Bahwa di sini kurang tanda tutup kurung di sini. Jadi kalau program yang kita buat ini ada yang error, maka sistem ini akan mendeteksi gitu. Aplikasi ini akan mendeteksi ketika kita klik verifikasinya. Akan mendeteksi apakah program yang kita buat ini sudah benar atau tidak gitu. Nah, kita coba tambahkan tutup kurung, baru kita verifikasi, baru hilang errornya gitu. Jadi enaknya di Arduino IDE ini khususnya pemrograman yang berhubungan dengan IoT dan robotik itu kita bisa ngecek program yang kita buat itu sudah benar atau tidak gitu sebelum kita upload ke alatnya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengupload ke alatnya? Kita tentukan dulu
Arduino yang kita pakai itu Arduino apa, gitu ya. Jadi kita tentukan dulu Arduino yang kita pakai itu Arduino apa gitu. Nah di sini kita bisa menentukannya di bagian sini, boardnya nih. Kita tentukan aja boardnya board apa di situ. Nah ini kita bagian board ini, kita cari apakah kita pakai Arduino Mega gitu. Tapi saran saya ketika nyari ini sambil di colokan ya, Arduino itu sambil dicolokkan ke komputer ya, gitu ya. Saya coba colokan dulu Arduino-nya ya. Sebentar ya, saya stop dulu. Baik, di sini saya sudah dapat ya Arduino-nya. Nah, saya akan coba untuk colokan Arduino-nya dulu ke laptop saya ya. Di sini saya pakai Arduino Mega. Saya coba colokan dulu Arduino-nya ke laptop saya ya. Nah, setelah saya colokan, saya akan upload program ini ya. Tapi saya di sini akan setting untuk programnya ini delay-nya atau waktunya ini 500 milisecond ya. 500 milisecond. Jadi dia akan menyala selama setengah detik dan akan mati selama setengah detik LED-nya. Nah, ini saya sudah colokan Arduino saya ke laptop saya. Kemudian sebelum saya upload, saya pilih dulu boardnya ya, jenis Arduino-nya. Kita klik bagian ini, kemudian bagian select board ini ya. Kemudian kita cari, kita pakai Arduino apa? Di sini saya pakai Arduino Mega ya. Arduino Mega ya. Nah, ini Arduino Mega 2560. Kemudian portnya ini otomatis biasanya akan kebaca di sini. COM3 port USB, kita pilih yang ada USB-nya ini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu saya klik upload ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada Arduino-nya ya. Nah, ini di sini, ini Arduino-nya bisa dilihat pin LED-nya ini masih mati ya. Nanti dia akan berkedip cepat setelah saya upload programnya. Nah, ini masih menyala lama ya, LED-nya masih menyala lama, tidak kedip-kedip. Saya akan coba upload ya. Saya akan coba upload. Kita klik bagian upload ini. Nah, kita lihat LED-nya akan berubah nih. Nah, dia akan berubah, kedipnya menjadi lebih cepat di situ. Karena kita sudah atur waktunya 500 milisecond ya di sini. Hidup 500, matinya 500 milisecond di situ. Jadi hidup setengah detik, mati setengah detik gitu ya. Jadi seperti itu ya caranya gitu. Kemudian kita akan coba rubah lagi ya. Ini saya coba tutup dulu ya. Kita akan coba rubah lagi programnya sebentar ya. Nah, ini masih kedip 500 milisecond dan mati selama 500 milisecond ya. Nah, di sini kita akan rubah programnya menjadi 1000 ya. 1000. Jadi dia hidup selama 1 detik dan mati selama 1 detik. Kita akan coba upload programnya. Nanti LED-nya akan berkedipnya lebih lambat ya, karena dia akan hidup selama 1 detik dan akan mati selama 1 detik. Nah, di sini sudah kita upload programnya. Nah, bisa dilihat ya, LED-nya lebih lambat berkedipnya. Jadi dia hidup selama 1 detik dan mati selama 1 detik gitu. Jadi kita sendiri yang menentukan gitu. Kita sendiri yang menentukan lampu LED-nya ini mau hidup selama berapa detik dan mati selama berapa detik. Ini konsep dasar sebelum kita masuk ke dalam untuk mengontrol sensor gitu. Mengontrol sensor suhu dan sebagainya. Kita pengen project kita tuh bekerja seperti apa, itu kita yang menentukan gitu. Dan saya coba akan lebih cepat lagi ya. Saya akan coba buat LED-nya lebih cepat. Saya buat menjadi 200 ya di sini. Jadi dia akan hidup selama 200 milisecond dan mati selama 200 milisecond. Kita sendiri menentukan ya. Kemudian kita klik upload programnya. Kita upload ya ke dalam program program ini kita upload ke Arduino ini gitu ya. Ke Arduino ini. Kita masukkan programnya ke dalam Arduino ini gitu ya. Kita coba upload ya. Nah, ini sudah proses upload. Nah, kita bisa lihat LED-nya berkedipnya lebih cepat ya. Jadi berkedip 200 milisecond dan mati selama 200 milisecond gitu ya. Itu ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Itu nggak harus sama ya di sini. Kita bisa atur juga di sini misalkan dia hidup selama
1 detik dan mati selama 200 milisecond gitu ya. Jadi hidup selama 1000 milisecond dan mati selama 200 milisecond. Kita bisa buat seperti itu juga. Kemudian kita coba upload ya. Nah, ini sudah saya upload ya. Kita bisa lihat dia hidup selama 1 detik dan mati selama 200 milisecond gitu. Nah, ini Arduino-nya nih ya. Arduino-nya. Jadi seperti ini gambarannya kira-kira. Jadi ini adalah konsep dasarnya sebelum kita masuk ke bidang robotik ya. Jadi ini Arduino ini konsep dasar juga gitu ya. Ini pemrograman dasar sebelum kita menggunakan sensor di situ. Jadi kita masih mengontrol LED yang ada di Arduino ini gitu. Jadi ini kita yang program ya, kita yang program. Jadi program yang ada di sini ini kita masukkan ke dalam Arduino ini gitu ya. Jadi seperti itu ya cara memprogram Arduino gitu. Ini Arduino yang saya pakai itu seperti ini ya. Ini kalau saya coba browsing Arduino Mega Pro Mini ya. Nah, ini Arduino Mega yang saya gunakan ya. Ukurannya kecil, cuman dia menggunakan banyak pin ya di situ. Nah, di bagian pin LED ini yang tadi hidup dan mati gitu ya. Jadi pin ini yang kita kendalikan tadi. Jadi seperti itu cara membuat programnya ya gitu. Ini program sederhana untuk mengontrol LED tadi gitu ya. Ini bisa kita sesuaikan gitu ya. Ini program dasar. Jadi kalau kita sudah menggunakan sensor dan lain-lain, nanti programnya akan banyak gitu ya. Seperti ini gitu ya. Nah, ini programnya banyak. Ini program project yang saya buat ya. Jadi menyalakan dan mematikan motor menggunakan sidik jari gitu ya. Ya, jadi menggunakan sidik jari itu programnya banyak di situ. Ini salah satunya gitu ya. Jadi programnya cukup banyak di situ. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke grup ya atau WA secara pribadi gitu ya. Jadi itu cara memprogramnya, cara mengupload programnya itu sudah saya bahas. Nanti kalian akan praktek juga sampai ke tahapan itu ya. Jadi perhatikan, harap disimak dengan benar ya. Karena kalau nggak disimak nanti setelahnya akan sulit. Karena setelah ini nanti ada materi yang berhubungan dengan IoT tingkat lanjut gitu ya. Ini masih tingkat dasar. Nanti ada IoT tingkat lanjutnya. Semester saya lupa semester berapa ya. Kalau nggak salah semester mungkin semester 5 ya, kalau nggak semester 6 di situ. Ada mata kuliah IoT tingkat lanjut. Jadi basic dasar ini harus kalian pahami dulu gitu sebelum kalian masuk ke tahap itu gitu. Jadi harap disimak baik-baik ya terkait dengan materi hari ini gitu ya. Baik, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang bertanyakan nanti bisa ditanyakan ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.